Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya ini. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Pak Umar untuk menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang kandungan surat Al-Ma'un. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kalian bisa memahami surat Al-Ma'un dengan benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa poin kriteria ketuntasan ini, yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan ciri-ciri pendusta agama dengan benar. Yang kedua, kalian dapat memahami pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat mengaitkan sikap pengamalan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kegiatan video pembelajaran ini dan dipandu dengan diskusi kelas, diharapkan kalian dapat melaksanakan pesan dari surat Al-Ma'un dan dapat membuat karya yang berupa film pendek yang mencerminkan perilaku-perilaku dari surat Al-Ma'un tersebut. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul adzim.
memahami isi pokok kandungan surat Al-Ma'un. 1. Orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik adalah menyakiti, tidak menyayangi, tidak memperhatikan kebutuhan sehari-hari, tidak memperhatikan pendidikannya. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Sedangkan anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibu di bawah umur 11 tahun. Anak yatim tidak mempunyai tempat berkasih sayang. Oleh karena itu, seharusnya kita merasa ikut prihatin dengan cara menyayangi mereka. Nah, anak-anak, agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama, orang yang suka menghardik anak yatim, caranya ialah dengan menyayangi anak yatim dan tidak mengolok-ngolok mereka, terlebih memperhatikan kebutuhan sehari-hari mereka. 2. Orang yang tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Seperti yang kita ketahui anak-anak, di sekitar rumah kamu pasti banyak atau orang-orang miskin berada di situ. Apakah kamu sudah memberi bantuan? Nah, seperti halnya anak yatim, orang miskin juga membutuhkan bantuan. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menolong orang miskin akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan akhlak yang baik. Orang yang mendorong atau menganjurkan maksudnya adalah orang yang memperhatikan, memberi makan, atau memberi bantuan kepada orang miskin. Kejadian yang ada di sekitar kita, banyak di antara kita anak-anak yang mencari, menumpuk harta benda hanya untuk kesenangan diri mereka sendiri. Padahal banyak orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, agar kita tidak termasuk ciri-ciri pendusta agama, yakni orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin, caranya yaitu dengan memberi bantuan, memberi makan, dan menolong orang-orang miskin yang ada di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. 3. Orang yang lalai dalam sholatnya. Apakah kamu termasuk yang sering lalai dalam sholat? Sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan umat Islam dan juga termasuk dalam rukun Islam. Orang yang mengulur-ngulur waktu sholat juga dianggap lalai, apalagi orang yang mengaku Islam tetapi tidak mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancam orang-orang yang lalai dalam sholatnya dengan dimasukkan ke neraka wail. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh perbuatan atau permainan
yang dapat melalaikan kita dari sholat, seperti terlalu asik bermain dengan teman, terlalu asik bermain HP, terlalu asik melihat televisi. Ketika waktu sholat tiba, justru perbuatan-perbuatan yang terlalu mengasyikkan tersebut membuat kita lupa atau lalai, sehingga mengulur-ngulur untuk melakukan sholat. Itu juga termasuk lalai anak-anak. Juga perbuatan melakukan sholat tetapi ingin dipuji orang lain, itu juga termasuk dalam kategori ini. Nah anak-anak, agar kita terhindar dari ciri pendusta agama, yakni orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu dengan cara berusaha untuk sholat tepat pada waktunya. Boleh bermain, boleh melihat televisi, boleh bermain HP, bermain dengan teman, tetapi selalu ingat waktu sholat. Empat, orang yang berbuat riya. Riya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, tetapi ingin dipuji orang lain, ingin dilihat orang lain. Banyak contoh-contoh riya yang ada di sekitar kita. 1. Melakukan sedekah. Kita berbuat infak, kita memberi bantuan orang lain, terus kemudian kita foto dan kita upload di media sosial, tujuannya untuk dipuji, agar dilihat orang lain kita sebagai orang dermawan. Itu juga termasuk perbuatan riya. Hasilnya apa anak-anak? Hasilnya dari perbuatan tersebut, ya kita dijadikan orang yang dermawan, disebut orang dermawan, tetapi kita tidak akan mendapatkan pahala apapun dari perbuatan yang telah kita lakukan, karena ada unsur riya tadi. Begitu juga kita melakukan sholat. Jika kita sholat ingin dipuji orang agar disebut sebagai orang yang ahli ibadah, sregep sholat. Terus kemudian ingin dipuji ayah dan ibu, diberi uang saku lebih. Nah, itu juga termasuk dari perbuatan riya. Maka perbuatan riya itu yang kita lakukan, kita tidak akan mendapatkan pahala apapun. Yang kita dapatkan hanyalah pujian dari orang lain. Nah anak-anak, agar kita terhindar dari ciri pendusta agama, yakni orang yang berbuat riya, caranya adalah kita berusaha melakukan perbuatan atau beribadah hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha semaksimal mungkin agar apa yang kita lakukan tidak menyebarkan atau ingin dipuji orang lain. 5. Enggan menolong atau memberikan bantuan. Mempunyai kemampuan baik harta maupun tenaga dan pikiran, tetapi tidak mau membantu maupun menolong orang yang membutuhkan, itu juga termasuk ciri-ciri pendusta agama. Di gambar tersebut dapat kalian lihat ada orang yang sedang memberikan bantuan kepada orang yang dilanda bencana alam.
Kemudian juga contoh-contoh sederhana yang kita lakukan di masyarakat, yakni bisa membantu menyeberangkan orang yang mau menyeberang jalan. Itu juga termasuk contoh perbuatan memberi bantuan. Jadi anak-anak, selagi kita mampu, maka bantulah orang yang ada di sekitar kita. Itu tadi isi pokok kandungan surat Al-Ma'un yang berisi tentang ciri-ciri pendusta agama. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari video tersebut, diharapkan kalian dapat menghindari ciri-ciri pendusta agama dalam surat Al-Ma'un. Bukanlah suatu yang membebani dan menjadikan seseorang menjadi miskin dengan membantu, tetapi sikap menghindari ciri-ciri pendusta agama adalah sebuah bentuk integritas dan akuntabilitas seorang dalam menjalani kehidupan, seperti sikap menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin, tidak lalai dari sholat, dan rendah hati atau tidak pamer, dan menolong sesama dengan memberi bantuan barang yang berguna merupakan sangat penting untuk dimiliki setiap warga negara demi terjalinnya hubungan baik antar warga dan demi merawat kebinekaan seluruh warga negara Indonesia. Marilah kita akhiri pelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya Rabbal Alamin. Dengan demikian anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.